Karena orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang bermasalah di mentalnya. Kalau nggak ada masalah di mentalnya, nggak mungkin mencari Tuhan. Jadi jenengan yang ningali yang beragama, wah iki wong suci dan lain sebagainya. Bukan, itu adalah orang-orang yang penuh dengan masalah dengan dirinya dan hatinya sendiri. Rahayu Pak Darno, Rahayu Sugeng Sonten. Sonten nggih. Nggih, langsung kemawon nggih Pak. Menawi niki pertanyaan kula niki nggih rada ekstrim Pak. Terus sadurunge kula nyuwun ngapunten, menawi pertanyaan kula niki nggih sedikit berbau ekstrim lah. Ya. Nek pertama niki Pak Darno, kula badhe cangkel terkait dengan Ka'bah ya. Sejarah asal mula Ka'bah itu kan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya bernama Ismail. Yes. Padahal sebelum itu kan belum ada Islam masuk. Yeah. Dan sekarang Ka'bah dinamakan Baitullah atau bisa dikatakan rumah Tuhan bagi saudara-saudara kita yang Muslim. Nah, itu sejarahnya gimana Mbak Tan? Terkait dengan Ka'bah itu dulu bisa dijelaskan lebih detail. Dulu kan dibangun sebelum adanya Islam. Sekarang diaku oleh umat Islam sedunia. Monggo. Bisa telepon sonten pinanggihan malih. Pangajab yo pamirsa channel Surya Alam. Untuk iki mawon pinaring rahayu selamat, pinaring rezeki kang kathah, kesehatan, tentrem keluarganipun. Mugi salam rahayu 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 dimati rahayu kang pinanggih. Pertanyaan kalau wau bahwa Ka'bah adalah tempat suci yang saat menika dimiliki umat Islam ingkang letakipun wonten ing Mekah. Nah, tanglet sejarahipun karena sejarah niku yang menyejarahkan pun juga setelah adanya itu baru menulis sejarah. Jadi tanggal sejarah setiap tiang itu ada pedoman masing-masing, versinya berbeda, versi masing-masing. Bagi orang yang tidak sepaham, yang tidak seversi dengan pemahaman orang lain, ya tolong jangan marah dan tolong jangan membenarkan, karena yang membenarkan pun ya orang-orang ngerti sejarah Ka'bah niku wis pundi. Nggih. Bagi lek teng Jawa sebelum ada bangunan sing segi 4 ten Mekah nika, tiang Jawa niku pun percaya entene Ka'bah. Ning Ka'bah yang Jawa niku panggonane mboten teng Mekah. Ya, Ka'bah yang Jawa niku di antara dada dan antara kemaluan. Nggih, niku lah sing dimaksud Ka'bah. Makane lek yang Jawa niku gak trimo nyebut Ka'bah, lan nyebuté Ka'batullah. Nah, Ka'bah dibangun sebelum Islam ada. Bahkan konon ceritane sing bangun niku Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Pertanyaannya ngeten, sinten to waktu niku sing nate ketemu Nabi Ibrahim, sinten to sing waktu niku ketemu Nabi Ismail. Mergi ngeten, sejarah niki mlebet teng ngene kepercayaan Islam termasuk ditulis teng Quran. Ngeten lah, Quran niku ditulis sakbare Kanjeng Nabi Muhammad niku kapundhut. Niki masalahe. Nek tanggal sejarah itu sepundi to sebenarnya. Sejarah niku ya ora ono sing bener, sejarah niku ya ora ono sing keliru. Contohnya ngeten mawon ya. Kados ten Ngimbang. Umpami wonten salah setunggalipun tempat ingkang disakralkan. Napa contohnya tempat disakralkan? Napa sendang? Napa gunung? Napa kuburan? Gunung. Nah, gunung ya. Nggih. Gunung niki adanya niku tertulis dulu napa setelah gunung ada baru ditulis? Setelah gunung ada. Setelah gunung ada nggih, baru ditulis. Terus setiap penulis dan setiap pengarang cerita niku, apakah sesuai dengan adanya gunung niku? Ngoten. Jadi hanya seberapa keanehan yang ada gunung lah yang tertulis. Tapi kalau keseluruhan nggak mungkin. Ka'bah pun juga seperti itu. Ngoten. Enten versi malih. Sebenarnya Ka'bah niku mboten teng Mekah, Ka'bah niku teng Yordania. Di kota namanya kota Ka'bah. Nah, di kota Ka'bah itulah diceritakan bahwa disitulah Nabi Ibrahim pernah singgah.
Nah, karena singgah di sana waktu itu gunung yang ada di pinggir di kota Ka'bah niku meletus. Ya, makalah digambarkan tentang Al-Quran surat Al-Fil bahwa yang berterbangan itu adalah serpian-serpian batu, tapi di Al-Quran ditulislah menyerupai burung ababil. Dan disitu dirangkaikan juga utawi wonten malih yang namanya Raja Abroha terusipun nunggang gajah ya badhe ngrusak Ka'bah, diserang kali manuk ababil dan pasukan dari Raja Abroha pecah sedaya. Napa tiyang-tiyang sing maca kitab niku berpikir kira-kira dari serpian batu niku kanan niku mboten karena burung ababil. Bisa saat menika napa ta burung ababil? Apakah itu bukan filosofi? Apakah itu bukan gambaran? Dan namanya gunung dari lava yang pecah dan berterbangan. Jadi siapapun yang kena batu itu ya pasti mati. Dan setelah itu karena Ka'bah yang bangunan yang ada di kota Ka'bah itu hancur, maka Nabi Ibrahim mencarilah tempat yang cocok waktu itu untuk peribadatan, ditemukanlah di kota Makkah. Nah, di kota Makkah waktu itu niki cerita malih makanya saat ini bagi yang seversi, apakah itu kebenaran? Sebenarnya bukan. Apakah yang tidak seversi? Apakah ini kesalahan? Kalau kesalahan ya buktikan dulu. Maka ditemukanlah bangunan yang segi 6 di betul kota Mekah, di pinggiran kota Mekah, sing teng pinggir bukit-bukit yang mau. Nah dari situlah maka Nabi Ibrahim berencana untuk merubah tatanan menyembah di kota Mekah itu. Kenapa Nabi Ibrahim kok berusaha untuk menata tatanan sing teng kota Mekah itu? Karena pada saat niku tiang-tiang Mekah, tiang-tiang Arab niku tiang-tiang jahiliyah, orang yang tidak tahu tentang Tuhan. Nah buktinya apa? Kalau nggak di situ tuh orang-orang jahiliyah, nggak orang-orang kafir, nggak mungkin di situ diturunkan agama. Maka di mana negara yang tidak pernah diturunkan agama? Yaitu tiang-tiangnya simpun tumoto, simpun gada kapitayan, simpun gada ketuhanan, termasuk Jawa. Makanya Jawa orang duwe agama. Orang-orang yang dituruni agama berarti orang-orang yang sudah tidak benar cara menata hidupnya dan cara berketuhanannya. Maka sampai diturunkan Nabi sebenarnya untuk pencerahan pada orang-orang yang jahiliyah atau orang-orang yang masuk pada zaman kebodohan itu. Nah dari situlah dirubah. Tapi apa yang tidak bisa dirubah terus yaitu tatanan ibadah sampai saat ini. Itulah cara menyembah orang-orang jahiliyah dahulu yang sampai saat ini tidak boleh dirubah, yaitu di mana? Di saat akhir dari puncak haji. Nah ini pun pirang tiang sing ngoten ku paling ya isane gelo niki adalah penistaan, ini adalah dan lain sebagainya. Makanya yang lu berpikirlah. Karena orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang bermasalah di mentalnya. Kalau nggak ada masalah di mentalnya, nggak mungkin mencari Tuhan. Di sini jenengan yang ningali yang beragama, wah iki wong suci dan lain sebagainya. Bukan, itu adalah orang-orang yang penuh dengan masalah dengan dirinya dan hatinya sendiri. Sebenarnya ngoten. Makanya sampai berani menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu meminta yang begini, Tuhan itu membenarkan yang begini. Kok ngerti rasanya Tuhan? Ini loh. Nah, karena itu sudah dianggap adalah salah satu syarat rukun dimasukkan dalam ajaran agama. Pertanyaannya kan Nabi Ibrahim itu belum ada Islam, Nabi Ismail pun juga belum ada agama Islam. Kenapa orang-orang Islam itu kok mengikuti ajaan atau ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Nah ini yang perlu dipertanyakan malih. Kenapa perjalanan Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail itu dimasukkan dalam tataran ajaran Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad ya mbak tidak pernah melakukan itu? Apakah karena saking ngapi perilaku Nabi Ibrahim? Apakah saking ngapi perilaku Nabi Ismail kok sampai dia menjadi panutan orang Islam? Paling-paling mungkin jawabannya hanya satu-satunya Nabi Ibrahim lah yang menemukan tentang ketuhanan. Dari mana sumbernya? Waktu itu Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala ya. Karena wong zaman biyen itu udah nyembah patung, maka disisakanlah berhala yang paling besar supaya untuk membantah tuduhan bahwa yang menghancurkan berhala-berhala kecil adalah berhala yang paling besar. Niki pun juga pembenaran untuk orang-orang yang beragama itu sendiri sebenarnya. Biar artinya ngeten, timbang nyembah sing cilik gak potong lak mendingan nyembah sing gede ta.
Karena dengan yang besar itulah di dalam hati kita juga terketuk bahwa kebesaran atau keakbaran Tuhan itu loh. Jadi ora kok Nabi Ibrahim niku nyisakno patung sing gede ben kok raja sinten Namrud waktu niku bareng di sidang, saya tidak menghancurkan berhala-berhala yang menghancurkan, ya berhala yang paling besar. Buktinya dia masih memegang perkul. Mboten ngoten. Niku lah bahasa pembenaran niku. Karena nopo mawon kita nyembah, kita ngabekti, kita manekung dan sebagainya. Tanpa adanya duga niku patung, duga niku bangunan sing gede, duga niku kayu sing gede, ati ora bakal mantep. Masalahnya apa? Bangunan ciptaannya saja sebesar ini. Apalagi yang membuat, nikulah kepercayaan orang Jawa. Itulah kepercayaan orang beragama. Betul dianggap musyrik sirik ngoten Mbak Tan. Nah, sing ngomong musyrik sirik sinten? Apakah Tuhan mempunyai hukum musyrik dan sirik? Ngoten. Mulai yang Jawa niku nek sembayang teng gunung. Nek sembayang teng Serut Gede niku sebenarnya bukan nyembah gunung atau batunya, tapi menyembah ciptaannya ini loh. Ciptaannya wae mengagumkan sebegini besarnya. Nggih. Sak pinter-pintere wong ilmune belajar kitab, sak pinter-pintere wong dengan ilmu kecerdasan pikirannya, apakah mampu menciptakan gunung? Apakah mampu menciptakan pohon yang besar itu? Niki enggak yang maha, enggak mungkin. Nggih. Maka karena kita mencari Tuhan itu begitu sulitnya. Di sini ada ciptaannya, ya sudahlah kita mendekatkan diri pada ciptaannya dan kita mengagumi ciptaannya wajah seperti ini. Apalagi yang membuat, itulah tujuan orang Jawa. Jadi orang kok nyembah watu atau nyembah kayu. Betul loh. Nah, pertanyaannya orang-orang beragama ini nyembah apa? Kalau ngomong Tuhan, dudono Tuhan itu sapa? Betul sakit tak? Paling-paling dengan membangun bangunan yang besar dinamakan masjid. Setelah jadi bangunan ya disembah bareng-bareng, apa ya ora nyembah watu? Kira-kira ada relip-relip pengajing sing diukir tulis Arab nika saking kayu apa ya ora nyembah kayu. Kalau menyembah Tuhan tunjukkan Tuhanmu itu siapa. Ngoten. Sinten sing wani sampai saat ini ngomong tentang Tuhan itu keberadaannya dan seperti apa Tuhan itu. Sapa niku bukan karena kemantapan hati mawon. Napa mboten ngoten? Karena Tuhan itu satu, Tuhan itu akad. Ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Kenapa nek nyembah ora gelem nang WC atau nggone kakus kok mboten kok milih bangunan? Kenapa? Harus mencari tempat-tempat yang seperti itu, suci. Apakah dengan kesucian itu bukan kesucian kita sendiri? Karena kita itu hakikatnya suci, yang mengotori itu kita sendiri. Ngerti lho? Dewa Pak Darno ngendikan bahwa orang Jawa itu kan punya Ka'bah masing sendiri-sendiri nggih. Jadi intinya bagi orang Jawa tidak perlu nggih berangkat kaji umrah ngoten niku nggih. Dari tiang Jawa katriyen mula ya wis kaji, umrah mboten kenal. Sana kaji adalah tembung TKT siji. Ngabekti ten uripe niku lah yang kaji. Dan yang kaji teng mriku niku hanya mendatangi bangunan. Napa mboten niku sing diarani musyrik. Napa malih wani ngeklaim bahwa itu Baitullah. Nah, pikirkan. Gusti Allah sing maha segalanya nek omahe cuma ngoten niku Gusti Allah cap napa? Terus Gusti Allah KW pinten kira-kira. Gusti Allah kok cukup dikai bangunan omah bangunan. Tapi tidak, mulane nek miring niku sakniki jejekno. Ngoten lho. Kenapa kita berani mengklaim inilah Baitullah? Niki lak pelecehan sing luar biasa. Gusti Allah sembah sak alam donya ya, omahe cuma sak mono niku lho. Sepi. Tapi nek ngarani wong niku nyembah watu, nyembah kayu, sak enake dhewe. Nek teng mriku niku lho nyembah sinten jejel to? Sepi. Nah ini yang masih menjadi pertanyaan di pikiran saya Pak Darno terkait dengan Ka'bah kan. Dinamakan Baitullah, berarti kan rumah Allah. Kan suci Pak Darno. Nah, suci berarti kan bersih. Nah, lambang suci kan diidentikan dengan warna putih. Nah, kenapa Ka'bah sebagai Baitullah, rumah Tuhan, rumah Allah, kiswah atau kain bentuk Ka'bah itu berwarna hitam? Misteri apa di balik kain hitam itu? Niku lak penyanane menungso, terus niku gaweane menungso to. Apakah Ka'bah itu pernah membuat kiswahnya sendiri? Niku kain-kain niku juga buatan manusia, betul. Nah, dibilang suci, dibilang kotor, enggak tergantung sing jenengi to. Nggih. Kalau ditanyakan Tuhan itu suci, apa kira-kira bener Tuhan itu suci? Kira-kira. Pertanyaane ngeten, sing damel telek ten jero wetenge pitik niku sinten? Wong ngarani telek niku najis, kotor. Napa kira-kira enten mesin sing bisa membuat atau memilah makanan ayam itu sing separuh mlebu darah, separuh mlebu ngene kotoran? Apakah itu bukan Tuhan, buatan Tuhan? Kok Tuhan itu dianggap suci? Nek sepun-pun alhamdulillahirabbil alamin. Berarti Tuhan itu seru sekalian alam. Lah ten alam niku napa? Ya itulah Tuhan.
Jadi termasuk yang suci, termasuk yang najis, termasuk yang kotor. Nikulah Tuhan. Bentuk dari Tuhan itu sendiri. Karena tanpa kehendaknya orang ono apa-apa sebenarnya. Oke, ini masih ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan Ismail, Pak Dan. Ini tentang hakikat dari korban. Oke. Nah, bahwa sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu kan bahwa ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih si Ismail, ya, tiba-tiba ada suatu keajaiban lah, diganti dengan domba. Dan itu sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa diganti dengan domba. Nah, padahal menurut kitab, sesuatu yang sudah menyimpang dari kitab, yang apa itu yang kitab suci itu pasti dosa besar. Nah, kenapa sekarang dalam prakteknya ketika hari raya kurban justru malah menyembelih sapi? Nah, itu bagaimana Pak Tram? Ternyata sudah menyimpang dari Al-Quran. Mereka keinginan nih. Setiap ada kiai atau ulama yang menceritakan tentang itu, langsung tangleti mawon. Mesine ngoten, mergo lek wong Jawa niku ora kenal niku. Ngoten lho. Lek wong Jawa niku lak wis kapitayane kapitriyen niku sesuai dengan perjalanan orang Jawa niku terus pundi. Saniki nek diceritani kira-kira beragama ceritani Bandung Bondowoso waktu niku bangun candi 1000 dalam waktu 1 malam kurang 1. Kira-kira mau beragama percaya apa enggak? Tapi kenapa karena kita itu orang Jawa yang sudah punya pedoman kok dipaksa harus percaya cerita niku? Dan apakah kejadian waktu itu bisa dipertanggungjawabkan? Kan namun peninggalan mawon. Dan itu pun orang ono kata-kata percaya ya karepmu, ora percaya ya ora apa-apa. Kan betul kata-kata niku. Ini kan harus masuk ke imanan, ke kepercayaan. Kan ngoten. Nah, kita percaya niku lak nek nglampahi, nek orang nglampahi kon percaya berarti kan di padha mawon kalih. Napa ngoten niku? Bahasanya agamanya jelas musyrik. Kan ngoten. Karena Islam sendiri itu sebenarnya bukan ajarannya itu menyembelih hewan, ajarannya bukan untuk ajarannya agama niku ngabekti ten pangeran. Namun niku lho. Dalam arti supaya kita itu enggak terlalu napa nggih urip niku ben ora kok mung mangan. Mboten ngoten mawon. Mung kumpul kali bojo mboten ngoten mawon. Agama itu tujuannya untuk merasakan supaya kita tuh masuk ke rasa, itulah orang yang beragama. Sebenarnya kan ngoten. Jadi mestine apa yang pernah dilakukan tuntunan kita Nabi niku niku diikuti, tapi yang di luar niku kula anggap sunah. Artinya tidak harus kita ikuti. Kalaupun kita mampu, ya monggo menyembelih, tapi tujuannya menyembelih itu jangan sekali-kali tujuan untuk tunggangan untuk melewati Shiratal Mustaqim niku. Benar-benar. Karena korban bukan tujuan satu-satunya untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Korban adalah untuk napa nggih? Menata hidup dan hati kita supaya menjadi orang ikhlas. Soalnya nek jenengan korban kok duwe pengarep-arep niku tunggangan nguwat Shiratal Mustaqim. Kasihan hewan yang disembelih niku lho. Wis uripe dirampas kok sik diancam digo tumpak-tumpakan. Niki lho. Tumpakan wae ngetro awak dhewe bakal nenggone nikmat. Berarti ora padha mbek awak dhewe niki mulai berpolitik pada otak kita sendiri. Tapi kita tidak pernah mempedulikan hewan yang menjadi korban itu. Napa ora mikir, kita niku merampas nyawane kewan. Ya nek nyamuk, ya nek laler. Niki kewan gede lho. Kewan yang sebenarnya juga memberi manfaat pada kita. Seandainya kita butuh sewaktu-waktu niku didol ya kena bantu kekurangan. Ngeten. Di saat kita mempunyai tanaman kira-kira kok rada tanahnya ora subur, kotorannya pun membantu untuk menyuburkan. Nggih. Lalu kita paksa hari itu harus mati dan itu jamaah. Bayangno nek menungso terus ana undang-undang sing model ngoten niku ape sambat-sambat sopo. Makanya jangan salahkan kalau di saat waktu itu kok ada hewan-hewan yang berontak.